Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi. Saya dari mahasiswa Unisula jurusan S1 Kebidanan. Nah, di sini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan pada balita, bayi, balita, dan anak prasekolah. Baik, untuk langkah yang pertama, ketika ada pasiennya datang, jangan lupa kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan memberikan salam, sapa, kemudian sopan, dan juga mempersilahkan pasien untuk duduk dengan nyaman, serta jangan lupa menjaga privasi. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita jelaskan maksud dan tujuan kita sebelum memberikan pendidikan kesehatan tersebut. Dengan maksud yaitu memberikan pemahaman mengenai pendidikan kesehatan, bagaimana stimulasi perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Tujuannya agar ibu mengetahui bagaimana cara stimulasi perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah ketika berada di rumah. Kemudian jangan lupa untuk melakukan informed consent, yaitu persetujuan dari ibu, apakah ibu bersedia ataukah tidak. Dan langkah selanjutnya yaitu melakukan apersepsi, yaitu apakah ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan kesehatan tentang stimulasi perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah. Jikalau sudah mengetahui beberapa informasi tersebut, maka bisa ditanyakan apa saja informasi yang sudah ibu ketahui gitu. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu menjelaskan tentang definisi stimulasi. Jadi teman-teman jelaskan apa itu stimulasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang perkembangan kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal atau secara optimal. Kemudian dari tujuan dari stimulasi sendiri itu adalah agar anak yang mendapatkan stimulasi lebih atau bahkan lebih sering ini akan mempercepat perkembangan anak tersebut dibandingkan anak yang kurang stimulasi atau kurang dirangsang perkembangannya. Jadi akan berkembang lebih cepat daripada anak lainnya. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman menjelaskan tentang jenis kegiatan stimulasi tumbuh kembang anak yang dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kegiatan stimulasi kemampuan gerak halus, yang kedua, kegiatan stimulasi kemampuan gerak kasar, dan yang ketiga, kegiatan stimulasi kemampuan berbicara, bahasa, dan juga kecerdasan, dan yang keempat, kegiatan stimulasi kemampuan bersosial atau bergaul, dan juga kemandirian. Untuk langkah yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang prinsip dari stimulasi perkembangan, yaitu yang pertama sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anak, kemudian bermain dengan anak, dan juga bermain sambil menikmati kebahagiaan bersama dengan anak. Nah, untuk prinsip yang kedua itu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang mencakup 4 bidang kemampuan perkembangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu dimulai dari tahap perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Jadi, memulai stimulasinya itu dari kemampuan yang sudah anak itu bisa lakukan gitu. Kemudian dilakukan tanpa paksaan dan juga jangan diberikan hukuman atau dibentak ya. Karena kalau anak ini dibentak atau bahkan diberi hukuman, maka anak ini akan merasa tidak nyaman dan anak tidak akan mau untuk distimulasi. Kemudian jangan lupa untuk memuji anak ketika berhasil melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu alat bantu stimulasi ini bila diperlukan ini dicari yang sederhana dan juga mudah didapat ya. Jadi seperti alat permainan edukatif seperti balok itu kan aman dan juga mencarinya lebih mudah. Kemudian saat melakukan stimulasi usahakan suasana saat melakukan stimulasi ini itu dibuat menyenangkan agar anak tidak bosan, dibuat bervariasi dan juga dengan situasi yang segar. Nah,
Untuk langkah yang ke-8, yaitu kita sampaikan kapan seorang anak ini harus melakukan penilaian kemampuan dari pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memberikan edukasi bahwa ketika ibu akan memeriksakan anaknya ke posyandu atau mungkin ke klinik, itu jangan lupa membawa buku KIA. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu ketika anak usia 0 sampai 1 bulan, ini 2 kali dilakukan stimulasi ini ya, pemeriksaan untuk menilai kemampuan perkembangan anak. Nah, untuk usia 1 sampai dengan 12 bulan, ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan anak usia 12 tahun sampai dengan 60 tahun, ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian selanjutnya, untuk langkah yang ke-9, kita jelaskan tahap-tahap dari perkembangan anak berdasarkan usianya saat ini menurut buku KIA. Jadi buku KIA itu sangat-sangat penting dan tidak hanya dibutuhkan saat kehamilan saja, tetapi berkelanjutan ya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ke-9 kita sampaikan kemampuan perkembangan anak sesuai dengan usia anak tersebut. Jadi pada umur 0 sampai dengan 1 bulan ini kemampuan yang dimiliki oleh anak itu biasanya dapat menatap ibu, mengeluarkan suara, dan juga tersenyum. Untuk anak usia 1 sampai dengan 3 bulan, ini ketika tengkurap dapat menegakkan kepala, dan juga bisa tertawa, dan juga mengamati tangannya. Untuk anak usia 3 sampai dengan 6 bulan, ini anak dapat meniru bunyi di sekitarnya, kemudian meraih benda, dan juga bisa tengkurap sendiri. Untuk anak usia 6 sampai 9 bulan, ini dapat duduk sendiri, mengucapkan kalimat ma, dada, gitu. Kemudian bisa memegang biskuit. Dan juga selanjutnya untuk anak usia 9 sampai dengan 12 bulan, ini dapat bermain cilukba, menjepit benda kecil, dan berdiri. Kemudian anak juga bisa berjalan dengan perpegangan. Kemudian anak usia 1 sampai dengan 2 tahun ini memiliki kemampuan dapat menunjukkan dan menyebutkan nama bagian tubuh, kemudian bisa naik tangga dan coret-coret, biasanya coret-coret tembok. Nah, atau coret-coret buku ya. Kemudian anak usia 2 sampai dengan 3 tahun ini memiliki kemampuan berdiri satu kaki tanpa berpegangan, kemudian bicaranya sudah dimengerti, dan bisa makan sendiri, serta mencium orang terdekat dan juga memeluknya sebagai tanda kasih sayangnya anak tersebut kepada orang yang terdekat. Kemudian untuk anak 3 sampai dengan 5 tahun ini memiliki kemampuan melompat-lompat, menggambar, kemudian bisa bercerita, dan juga bisa memakai pakaiannya sendiri. Kemudian untuk langkah yang ke-10, teman-teman jelaskan kepada ibu apabila anak di usianya tersebut kok tidak bisa melakukan minimal salah satu hal di tahapan perkembangan normal sesuai dengan usianya, maka anjurkan ibu untuk segera memeriksakan kepada bidan, dokter, atau tenaga kesehatan yang lainnya untuk mendapatkan pelayanan SDI DTK, yaitu stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang pada anak. Nah, kemudian yang poin ke-11, langkah ke-11 ini menyampaikan hasil kesimpulan dari hasil penilaian buku KIA tersebut. Nah, apabila anak tidak mampu melakukan kemampuan sesuai dengan kelompok usianya, ini kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan perkembangan. Nah, jadi buku KIA ini sangat penting ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk menganjurkan ibu ketika datang ke tenaga kesehatan atau ke posyandu ini tidak lupa mengingatkan ibu membawa buku KIA. Kemudian langkah yang ke-12 ini melakukan intervensi berdasarkan hasil penilaian buku KIA tersebut, yaitu apabila ada kemungkinan mengalami gangguan pada perkembangan, maka segera rujuk ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas. Nah, kemudian langkah yang ke-13 itu menjelaskan stimulasi apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga. Jadi tidak hanya ibu ya, tetapi ayah, kemudian saudara-saudara yang lainnya itu bisa melakukan di rumah. Jadi stimulasi yang dilakukan ini berdasarkan buku KIA ya, berdasarkan usianya. Nah, langsung saja untuk kegiatan yang dapat dilakukan di usia 0 sampai dengan 3 bulan, itu orang tua dapat melakukan kegiatan sering memeluk dan meminang bayi dengan penuh kasih sayang. Kemudian menggantung benda berwarna cerah yang bergerak agar bisa dilihat oleh bayi.
Nah, kemudian tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara dan bernyanyi. Kemudian mendengarkan musik atau suara lainnya kepada bayi, suara murotal misalkan ya. Kemudian mulai usia 3 bulan ini bawa bayi keluar rumah, memperkenalkan lingkungan sekitar. Jadi selain mencari udara segar, ini juga mengenalkan anak kepada lingkungan sekitar. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menstimulasi anak di usia 3 sampai dengan 6 bulan, ini orang tua bisa melakukan yang pertama sering menelungkupkan bayi, kemudian menggerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya agar anak tersebut itu mengikuti arah benda tersebut dibawa ke sekelilingnya gitu. Kemudian perdengarkan anak dengan bunyi-bunyian. Nah, seperti bunyi kerincing atau mungkin suara murotal, dan juga beri mainan benda yang besar dan juga berwarna. Nah, untuk anak umur 6 sampai dengan 12 bulan ini bisa orang tua atau saudara melakukan yang pertama mengajari bayi untuk duduk, kemudian mengajak bayi untuk bermain cilukba, kemudian ajari memegang dan makan biskuit, kemudian diajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan, kemudian memegang benda kecil dengan 2 jari, kemudian mengajak bicara sesering mungkin dan latih untuk mengucapkan ma, pa, begitu ya, dan beri mainan yang tentunya aman dipukul-pukul dan tidak menyakiti anak. Kemudian pada umur 1 sampai dengan 2 tahun, ini ibu dapat melakukan kegiatan seperti mengajari berjalan di tangga. Jadi dilatih anak untuk naik tangga atau jalan yang undak-undakan gitu ya. Kemudian mengajak untuk membersihkan meja dan juga menyapu, dan ajak anak untuk membereskan mainannya. Jadi ajarkan anak untuk bertanggung jawab juga ya ibu-ibu. Jadi dengan cara membereskan mainannya sendiri setelah bermain. Kemudian ajari mencoret-coret di kertas. Kemudian ajari menyebut bagian tubuhnya dan juga bacakan cerita pada anak, dan juga ajak bernyanyi dan bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Kemudian memberikan pujian kepada anak ya apabila berhasil melakukan apa yang kita perintahkan atau dapat melakukan sesuatu. Kemudian mengajari anak untuk bergerak bebas dalam pengawasan ya, seperti main bola di depan teras, tetapi harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian membiasakan untuk menggunakan perkataan yang santun, kalimat yang santun ya. Kalau orang Jawa bisa dicontohkan permisi, nuwun sewu, atau nje ya, gitu ya. Kemudian untuk umur 2 sampai dengan 3 tahun ini ajari anak untuk berpakaian sendiri, kemudian ajak untuk melihat buku gambar ya yang bergambar, kemudian bacakan cerita pada anak, makan di piring sendiri, kemudian ajari cuci tangan, mengajari buang air besar dan kecil di tempatnya, kemudian mengajari anak untuk menghormati orang lain, dan mengajari anak untuk sholat bagi yang muslim. Nah, untuk yang non-muslim bisa disesuaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian membawa anak ke pendidikan anak usia dini. Nah, pada anak usia 3 sampai dengan 5 tahun ini bisa dilakukan orang tua kegiatan seperti minta anak untuk menceritakan apa yang dilakukan sehari-hari. Kemudian dengarkan anak ketika berbicara, dan jika anaknya ini gagap ya, ini bisa diajari berbicara dengan pelan-pelan. Kemudian mengawasi anak ketika bermain ya. Jadi orang tua harus waspada ketika anak bermain, ini juga harus diperhatikan, harus pengawasan, harus diawasi ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya mengajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama. Misalkan di rumah ada kebersihan, bersih-bersih rumah. Nah, ini anak juga dilibatkan ya. Kemudian mengajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengajarkan anak menjaga alat kelaminnya. Jadi menjaga alat kelaminnya ini orang tua dapat menyampaikan bahwa ini itu hal yang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain dari keluarganya. Dan juga sampaikan kepada anak bahwa ini tidak boleh dilihat oleh orang lain ya, kecuali oleh keluarganya, ibu atau ayahnya. Nah, kemudian latih anak untuk tidur sendiri
terpisah dari orang tuanya, dan juga ketika punya kakak ini jangan disatukan di satu kamar. Misalkan, mohon maaf, kalau misalkan adiknya ini berjenis kelamin perempuan dan kakaknya laki-laki, ini dipisah gitu ya maksudnya. Kemudian biasakan anak untuk berkata jujur dan berterima kasih, serta biasakan untuk meminta maaf. Kemudian seorang ayah ini sebagai contoh bagi anak laki-laki, dan seorang ibu ini sebagai contoh bagi anak perempuan. Nah, ibu atau ayah ini dapat mengembangkan kreativitas anak dan juga kemampuan bergaulnya. Kemudian anak usia 5 sampai dengan 6 tahun ini dapat dilakukan kegiatan, ajari anak bermain sepeda, meminta anak menceritakan apa yang dilakukannya sehari-hari, ajari anak melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan, dan ajari anak mengenal warna, huruf, angka, dan juga benda-benda di sekitarnya. Kemudian mengajak anak untuk membantu dalam melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan bahan makanan. Kemudian mengajari anak tentang waktu. Nah, ini tuh seperti tahun, bulan, hari, dan jam. Dan ini kita tidak bisa memaksakan dalam satu kali saja, tetapi harus berulang-ulang ya. Jadi anak ini harus distimulasi dengan cara yang bervariatif, kemudian tidak membosankan. Kemudian untuk teman-teman, langkah yang ke-14 dalam pendidikan kesehatan ini, berikan kesempatan ibu untuk bertanya dan memberikan umpan balik. Jadi ibu bisa menyampaikan apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kemudian yang ke-15, melakukan evaluasi dengan cara menanyakan kembali dari Penkes yang diberikan dan memberikan feedback kepada klien. Misalkan contoh apa itu sih tujuan dari stimulasi ibu gitu. Nanti ibu bisa menjelaskan atau tidak. Kemudian bisa ditanyakan anak usia sekian bulan ini dapat apa saja. Kemudian ketika tidak bisa melakukan minimal 1 dari kegiatan tersebut, ini apa yang harus dilakukan ibu gitu ya. Kemudian langkah yang ke-17 yaitu mendokumentasikan atau mencatat hasil pemeriksaan menggunakan SOAP. Dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan tanggal, jam, tempat, dan juga hasil dari tindakan tersebut, kemudian tanda tangan, dan juga nama terang dari teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.